Ada sukacita pagi ini? Suaranya masih separuh. Ada sukacita hari ini Bapak Ibu? Amin. Nah, hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Lestiarini Saksono. Beliau adalah tim pengembalaan dari Gereja Masa Depan Cerah MDC yang merupakan gereja yang tidak asing lagi buat Surabaya City Blessing Camp Raja Wali. Seperti saudara Bapak Ibu, saudara lama begitu. Saya persilakan Pastor Lestiarini Saksono untuk membagikan berkat buat kita semuanya. Beri kemuliaan buat Tuhan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, senang kalau bisa bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan di tempat ini. Saya teringat beberapa waktu yang lalu, memang tadi katanya Pastor Hari bahwa City Blessing Raja Wali itu saudara kembarnya gereja MDC. Pastor saudara almarhum Bapak Samuel begitu dekatnya dengan gembala saya Bapak Andreas Raharjo. Sehingga ketika Pastor Sam dipanggil pulang kami sangat kehilangan sekali. Tapi saya mempercayai, saya melihat banyak sekali buah-buah yang dihasilkan oleh pelayanan beliau. Dan saya tadi sempat teringat dan saya kembali meneteskan air mata. Bagaimana saya terharu melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa di tempat ini. Saya percaya bahwa apa yang telah beliau hasilkan, semua akan meneruskannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu, pagi hari ini saya ingin sharing kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat pertama sampai dengan yang ketiga. Mazmur pertama ayat pertama sampai dengan ketiga. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah apa? Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak Ibu, kalau di sekolah minggu, siapa yang masih ingat sekolah minggu ada nyanyian yang ngomong di dalam dunia ada dua jalan gitu ya. Lebar dan sempit. Yang lebar apa? Api. Terus yang sempit? Sudah lupa ya. Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit hidup bergelori. Bapak Ibu, dalam kehidupan ini juga ada dua jalan ya. Jalan kebahagiaan, yang satunya jalan apa? Jalan kebinasaan. Orang fasik jalannya menuju ke binasaan. Ya. Satunya jalannya kebahagiaan, satu jalannya menuju ke binasaan. Pasti setiap kita pengen rindu untuk jalan menuju kebahagiaan itu. Setiap kita pasti ingin hidup berglori, hidup penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kesuksesan. Tidak ada seorang pun yang lahir di dunia ini yang tidak kepengen hidupnya bahagia. Siapa yang sini kepengen hidupnya bahagia? Pasti semuanya.
Tidak ada yang kepengen, oh aku tidak pengen, aku pengen hidup sengsara, tidak ada. Tapi setiap kita pasti kepengen hidup berbahagia. Kalau kita lihat situasi yang ada dalam dunia ini, tidak memungkinkan kita bisa hidup bahagia. Kita dengar berita-berita yang membuat kita menjadi takut. Perang di mana-mana. Beberapa waktu yang lalu saya sempat ikut tur ke Holy Land di sana. Oh, kalau orang pada khawatir, gimana kamu berangkat dan lain sebagainya. Kalau kita dengar berita-berita seperti itu, kita mendengar juga situasi keadaan ekonomi dan lain sebagainya membuat orang sepertinya tidak bisa hidup bahagia. Tetapi firman Tuhan mengatakan ada kunci kebahagiaan bagi setiap orang percaya. Bapak Ibu, bahagia itu apa sih? Seringkali kita ngomong, aku bahagia kalau aku punya handphone baru. Aku bahagia kalau aku punya mobil baru. Aku bahagia kalau punya rumah baru. Memang senang kalau punya handphone baru. Siapa yang tidak senang kalau punya handphone baru? Pasti senang ya. Punya handphone baru, rumah baru gitu ya, senang. Tapi kesukaan itu, kebahagiaan itu hanya sesaat saja. Tapi ada satu kunci kebahagiaan yang bisa kita miliki ketika kita benar-benar hidup di dalam Tuhan. Dikatakan di sini firman Tuhan yang baru kita baca, kunci kebahagiaan adalah kita tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Sorry. Kok nggak bisa? Sorry. Kalau enggak dari sana aja. Bisa ditolong dari sana saja. Bapak Ibu, bagaimana kita bisa hidup berbahagia? Kalau kita melihat ada seorang komedian terkenal yang namanya Robin Williams. Dia begitu sukses untuk bisa menghibur orang banyak. Dia bisa memiliki banyak uang, ketenaran dan lain sebagainya. Tetapi hidupnya berakhir dengan bunuh diri. Orang yang begitu kaya, begitu terkenal, bisa menghibur banyak orang. Tetapi akhirnya hidupnya bunuh diri. Kalau akhir-akhir ini sungguh sangat menyedihkan, kita banyak mendengar anak-anak muda dari universitas, beberapa universitas yang hidupnya berakhir dengan bunuh diri. Sungguh sangat amat menyedihkan. Sebagai orang percaya, mereka tentunya mencari satu kebahagiaan yang tidak mereka temukan. Robin Williams ini seorang komedian yang terkenal dari California dan yang bisa memiliki banyak uang, sukses secara materi tetapi tidak secara rohani. Hidupnya berakhir dengan gantung diri. Uang tidak dapat menjamin kebahagiaan. Uang tidak bisa menjamin kesuksesan dalam hidup kita. Dikatakan di sini, tidak berjalan menurut orang fasik. Bapak Ibu, orang fasik adalah orang yang fokusnya bukan firman Tuhan. Fokusnya orang yang tidak mengakui Tuhan sebagai juru selamat dalam hidupnya. Beberapa waktu yang lalu ada gereja kami yang di satelit tadi saya sudah sharing dengan Joshua. Bagaimana ketika gereja kami satelit yang di Manuan itu mau bangun gereja. Ketika mereka mau membangun gereja, tentunya dari sebelah-sebelah tetangga-tetangganya mulai tidak setuju untuk pembangunan gereja di sana. Ketika
itu mulai berunding, para panitianya, tim pembangunannya berunding. Mereka berkata, oh kita akan mengadakan pendekatan saja gitu. Ada beberapa yang dari luar yang usul untuk memberikan seupeti kepada tetangga-tetangganya supaya bisa dapat izin untuk mendirikan gereja. Tetapi pada saat itu ada salah seorang DPJ yang menyeletuk, jangan itu cara-cara dunia. Kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang luar biasa. Kenapa kita tidak menggunakan apa yang telah Tuhan percayakan dengan berdoa? Kita ngomong sama Tuhan, Tuhan itu bisa menggerakkan hati orang untuk bisa, hati raja-raja juga ada di tangan Tuhan. Tuhan menggerakkan kemana dia mau. Kenapa kita tidak datang kepada Tuhan saja? Cara-cara yang seperti itu memberikan upeti dan lain sebagainya. Itu cara-cara seperti yang dilakukan oleh orang dunia. Kita enak Tuhan, punya Tuhan yang besar. Kemudian timnya mulai berdoa, mereka mulai menjerit kepada Tuhan. Tidak mendengarkan nasihat orang fasik. Tetapi mulai menekuk lutut dan berkata kepada Tuhan, tolong ini pekerjaanmu, bukan pekerjaan manusia. Engkau Tuhan yang sudah memulai sesuatu yang baik. Engkau Tuhan yang akan meneruskannya. Ide pembangunan gereja adalah dari Tuhan, bukan dari manusia. Dan di situ Tuhan mulai menggerakkan setiap tetangga-tetangga untuk menyetujui dan izin itu boleh keluar. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, yang tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Kalau kita mendengarkan nasihat orang fasik, belum tentu bisa terlaksana. Tetapi kalau kita mempercayai Tuhan, nasihat dari Tuhan sendiri, pertolongan kita dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Bapak Ibu, seringkali ketika kita punya masalah, ketika kita punya persoalan, kita datang tidak kepada Tuhan atau pemimpin rohani kita. Tapi kita minta nasihat orang fasik yang akhirnya berakhir dengan tidak karu-karuan. Dikatakan orang yang berbahagia adalah tidak menurut jalan orang fasik. Dikatakan juga berbahagialah orang yang tidak berjalan, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Kalau awalnya tadi tidak berjalan apa? Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kalau berjalan itu sepertinya sepintas lalu saja. Sekarang sudah berdiri di jalan orang berdosa. Kalau saudara mau menikmati ketidakbahagiaan, kalau kita mau menikmati ketidakbahagiaan, kita berdiri aja di jalannya orang berdosa. Kalau kita sudah berdiri di jalan orang berdosa, artinya kita sudah kompromi dengan mereka. Kita sudah bersepakat dengan mereka. Orang yang mau berbahagia adalah orang yang tidak kompromi dengan dosa. Seringkali kita diperhadapkan dalam pekerjaan kita. Kalau misalnya kita diperhadapkan dengan uang 50.000, 50.000, oke kita bisa lewat. Tetapi apabila itu bertambah naik, 50.000, 500.000, 5 juta, apakah kita masih bisa berdiri di jalan orang benar? Bapak Ibu, ada seorang yang sharing dengan saya ketika dia menghadapi masalah dengan perpuluhan gitu ya. Kan sekarang lagi in dengan perpuluhan. Ada yang pengajaran yang ngomong, tidak usah memberikan perpuluhan di gereja dan lain sebagainya. Ini lagi viral gitu ya. Dia ibu ini cerita sama saya bagaimana ketika suaminya ini mengalami sakit dan dia ini dapat bantuan dari orang-orang untuk berobat suaminya.
Ketika mungkin jumlahnya enggak terlalu besar, dia berkata, kalau aku dapatnya misalnya 1 juta, 2 juta, aku masih bisa buat kasih perpuluhan, gitu. 2 juta perpuluhannya berapa? 200.000. Kalau misalnya 3 juta berapa perpuluhannya? 300.000. Ini sudah 3 juta katanya, sudah 7 juta katanya. Aku mulai bimbang gitu. Aku mulai mikir, uang 700.000 aku berikan kepada perpuluhan, itu bisa 1 kali cuci darah untuk suamiku, katanya begitu. Dia mulai bimbang, ya, mulai dengar, mulai akan berdiri. Oh, orang-orang yang tidak kenal Tuhan bilang, enggak apa-apa kan gerejamu tahu kamu butuh duit. Bapak Ibu, saya cuman bilang gini, kamu tahu enggak siapa yang menggerakkan orang-orang untuk memberikan bantuan kepada suamimu? Tuhan. Dia ngomong Tuhan. Kalau Tuhan enggak gerakkan, enggak mungkin bisa. Setelah itu dia ngambil satu keputusan, ya aku akan memberikan perpuluhan seperti yang Tuhan mau dalam hidupku. Bapak Ibu, masalah hati. Seringkali orang enggak mau perpuluhan, ngotot ini ayat ini pakai ini itu dan lain sebagainya. Ada yang bilang katanya perpuluhan itu sudah zaman perjanjian lama dan lain sebagainya. Kalau perjanjian baru bukan perpuluhan tapi 100%. Pernahkah kita mikir seluruh hidupmu itu karena sudah ditebus oleh Kristus Yesus di atas kayu salib. Bisakah kita memberikan seluruh hidup kita kepada Tuhan? Pertanyaannya itu. Seringkali kumpulan orang berdosa ini mulai membawa kita jauh daripada Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan kalau kita mau berbahagia adalah tidak berdiri di jalan orang berdosa. Tidak kompromi dengan dosa. Tapi berani berkata tidak. Kalau anak-anak muda dalam pergaulan yang buruk. Bisakah kita berkata tidak? Ketika orang ngajak kita lihat film porno dan lain sebagainya. Bisakah kita berkata tidak kepada mereka? Ataukah kita supaya bisa diterima di kalangan mereka, kita bisa bersepakat dengan mereka. Bapak Ibu, kalau kita mau mendapatkan jalan kebahagiaan, damai sejahtera yang melampaui segala akal itu, kita harus berkata tidak kepada kumpulan orang berdosa. Dan yang ketiga adalah tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kalau tadi cuma sepintas selalu berjalan, menurut nasihat orang fasik cuma jalan aja. Kemudian berdiri di kawanan orang berdosa mulai serius, dengerin gitu ya. Kemudian ini yang lebih parah lagi, tidak yang duduk dalam kumpulan pencemooh. Mulai duduk, mulai bersepakat, mulai omong-omong. Kalau kita mau bahagia, jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Ada banyak orang yang bersekutu dalam kumpulan pencemooh. Seringkali mencemooh kekurangan-kekurangannya gereja. Kemarin saya sharing dengan seorang misionari. Beliau ngomong gereja itu adalah kepalanya Tuhan. Kalau kamu ngeritik gereja berarti kamu ngeritik siapa itu kepalanya, itu Tuhan Yesus sendiri. Kalau kita tahu ada kekurangan-kekurangan dari gereja, bukan kita mengkritik tapi kita support apa yang perlu kita bantu. Kalau kita kritik gereja, berarti kritik sang kepala gereja, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Kalau ada sesuatu yang tidak benar, bukan hanya mengolok seperti mencemoohin, tetapi kita mau support, kita mau bantu, kita mau ikut membangun apa yang diperlukan. Tidak duduk dalam kumpulan kaum pencemooh. Bapak Ibu,
Dikatakan, tetapi yang kesukaannya apa? Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Siang dan malam direnungkan firman Tuhan. Bukan hanya sekedar baca, tapi meditasi, mulai merenungkan firman itu siang dan malam. Memikirkan setiap saat apa yang kita baca. Fokus pada Tuhan, bukan fokus pada perkara-perkara yang di luar. Selaraskan hati kita ini sama hatinya Tuhan. Setiap kita bangun pagi, apa yang kita lakukan? Kita bingung cari apa, cari kopi atau cari apa. Tapi apakah kita duduk diam di bawah kaki Tuhan, berdoa dan mulai membaca firman. Bukan hanya sekedar membaca, tapi kemudian merenungkannya firman itu siang dan malam. Dikatakan yang kesukaannya. Kalau kesukaan hati kita, kalau kesukaan kita misalnya makan bakso gitu ya, pasti kita cari makanan favorit kita. Kalau kesukaan kita adalah firman Tuhan, maka kita cari firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Baca buku ini itu tidak bisa menguatkan kita. Dalam tantangan yang begitu besar dalam kehidupan kita ini perlu sekali kita ini baca firman. Baca firman tiap hari, baca firman tiap hari. Hanya itu yang bisa mengcounter keadaan saat-saat ini. Bapak Ibu, mungkin saat ini kita ngomong aku sudah baca firman, aku sudah doa, tapi aku masih tetap dalam masalah. Iman itu bukan mengingkari kenyataan, tapi iman itu menghadapkan kenyataan dengan firman Tuhan. Ketika kita dalam keadaan kekurangan mungkin. Memang hari ini banyak sekali orang yang kesulitan keuangan. Tapi kita pegang janji Tuhan. Kita sudah berusaha dan masih belum ada jawaban. Kita tahu persis bahwa firman Tuhan mengatakan dalam Filipi 4 ayat 19, Allahku akan mencukupi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Kita pegang janji firman Tuhan itu. Kita renungkan siang dan malam. Percaya bahwa Tuhan akan berperang ganti kita yang akan mencukupi setiap kebutuhan kita. Bapak Ibu, dikatakan orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Bapak Ibu, kalau tema dari MDC Surabaya adalah tertanam dan berbuah. Ada banyak orang yang akhir-akhir ini pindah gereja. Kalau saya tanya alasannya, kenapa pindah? Aku enggak bertumbuh gitu. Padahal yang dikehendaki Tuhan bukan bertumbuh saja, tetapi berbuah. Bagaimana kita bisa berbuah kalau kita tidak tertanam di satu gereja? Kalau belum bertumbuh, belum berbuah, dipindah ke sana, dipindah ke sini, mana mungkin satu tanaman itu bisa berbuah kalau tidak tertanam di satu tempat. Kita belum menghasilkan buah sudah ditabut dan kemudian dipindah ke sana dan akhirnya mati. Yang ditanya Tuhan bukan bertumbuh. Bapak Ibu bisa kita lihat ketika Tuhan Yesus bersama murid-muridnya, dia sedang berjalan dan dia sedang dalam keadaan lapar, habis pelayanan dia lapar, dia lihat pohon ara dan pohon ara itu tidak berbuah. Dia kemudian mengutuk pohon ara itu. Meskipun pohon ara itu dikatakan banyak daunnya, tetapi tidak ada buahnya, Tuhan mengutuk buah itu dan buah itu kemudian menjadi kering. Tuhan menghendaki buah dalam setiap kehidupan kita. Bukan hanya bertumbuh tetapi berbuah dalam hidup kita. Untuk berbuah
perlu kita tertanam di satu tempat. Seringkali orang cuman mengingat buah itu hanya dalam hal pelayanan. Tetapi apakah hidup kita ini berbuah seperti yang dikatakan di dalam kitab Galati pasal 5, 22, 23. Ada buah apa? Kasih. Terus apa lagi? Sukacita. Apa lagi? Damai sejahtera. Kesabaran. Kemurahan. Apa lagi? Kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Apakah itu ada dalam hidup kita? Bapak Ibu, kalau tadi saya ke sini naik Grab gitu ya. Saya sudah merasa saja Bapak drivernya ini galak gitu ya. Galak gitu. Tapi nada saya juga saya tinggikan supaya sama gitu. Enggak. Dia gini, dia sudah nanya saya kan menunggu di gereja MDC. Dia sudah agak-agak nada tinggi gitu. Di mana Bu? Dia tanya, "Lah saya di gereja Pak." "Lah di gereja itu di mana?" Ini nadanya sudah enggak enak gitu ya. Terus dia ini kemudian, "Bapak di mana?" "Ya saya ya di jalan Bu." "Oh ya betul, jangan sampai di udara. Kalau di udara namanya pesawat. Kalau di jalan namanya mobil atau motor atau becak gitu ya." "Oh Bapak coba lewat ini pintu sebelah kanan di gereja saya." "Ya saya enggak tahu pintunya di mana." "Oh iya, ya udah Pak saya keluar aja gitu." Akhirnya saya keluar. Ketemu dia dan naik. Di tengah perjalanan, saya sudah ngerti, Bapak ini orangnya sangat temperamen. Dia dipotong gini, kemudian dia ngamuk sekali. "Saya akan kejar Bu, saya akan lempar dia." "Oh Pak, jangan Pak, jangan dilempar." Di dalam perjalanan ini memang kita suka emosi Pak, karena panas, makanya emosi gitu. Siapa yang suka gitu? Enggak ada yang ngaku ya. Ini hawanya panas jadi sering kali ngamuk gitu. Dan dia bilang, "Saya kejar Bu." "Oh jangan Pak, kalau dia kejar dia lempar bisa urusan saya bisa terlambat ke sini." Enggak, saya cuma ngomong gini, "Pak dalam perjalanan ini kita mesti sabar Pak." Terus dia kejar tapi dia kejar terus. Terus dia ngomel-ngomel katanya begini, "Sudah nggak bisa nyetir jalanan." Memang yang di depan yang nyetirnya itu belok begini. Lihat itu, dia nggak bisa nyetir. "Oh, sabar Pak, mungkin dia lagi cari alamat gitu. Atau mungkin dia lagi sakit perut Pak, jadi dia buru-buru gitu." Ya, saya akan kejar ya. Ternyata waktu dia noleh begini, orang yang mobil yang di depan yang dia kejar itu berhenti gitu. Loh ternyata yang nyetir perempuan katanya. "Lah ya Pak, kalau Bapak lempar kan kasihan. Makanya di jalan itu harus sabar Pak. Kalau Bapak lempar kasihan, dia pasti nanti menderita Pak." Iya, saya jengkel saya katanya. Bapak Ibu, kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan, kalau kita tidak melekat di dalam Tuhan, pasti kita tidak akan punya itu. Kesabaran manusia itu terbatas, tetapi ketika kita tinggal di dalam Tuhan, maka kita akan memiliki buah roh itu. Tidak ada satupun manusia yang bisa punya 9 buah roh itu. Kalau tidak melekat dengan firman Tuhan. Melekat sama pokok anggur itu baru kita bisa berbuah. Di luar Tuhan, Yohanes 15 katakan kamu tidak dapat berbuah. Di luar Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kita tidak bisa berbuat apa-apa di luar Tuhan.
Mungkin orang bisa pura-pura ya, pura-pura baik, pura-pura sabar, pura-pura setia. Tetapi ketika ujian itu tiba, di situ mulai tampak orang ini buahnya tetap atau tidak. Orang ini benar-benar melekat sama Tuhan atau tidak. Kita paling seneng kalau ayat yang ini belakangnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Amin, haleluya. Semuanya berhasil gitu ya. Tapi apakah ketika kita dalam musim yang tidak enak, kita tetap bisa berkata, Tuhan Engkau baik. Tuhan Engkau luar biasa. Kalau tadi Pak Hari bilang, bisakah kita bersyukur di tengah-tengah kita menghadapi masalah, di tengah-tengah kita menghadapi persoalan, bisakah kita ngomong Tuhan itu baik. Kita bersyukur Tuhan punya Tuhan yang hidup, yang sudah mati di atas kayu salib, menggantikan hukuman dosa kita. Itu yang paling besar yang Dia lakukan dalam hidup kita. Apapun jadi masalah kita, tidak ada yang terlalu berat buat Tuhan untuk melakukannya bagi kita. Bapak Ibu, Habakuk 3 ayat 17-18 katakan, sekalipun pohon ara tidak berbuah, tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Bapak Ibu, apakah dalam segala musim kita bisa berkata Tuhan Yesus baik? Tuhan Yesus itu mengasihi aku. Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib, menggantikan hukuman dosaku itu. Dia Allah yang tidak pernah berubah setia dalam hidup kita semua. Amin. Mari kita tetap merenungkan kebenaran firman Tuhan itu siang dan malam, supaya kita dapat berbahagia dan menjadi berkat, berbuah, dan buah itu bisa dinikmati oleh anak cucu kita, teman-teman sekitar kita, juga orang-orang yang ada semua di sekitar kita. Berbuah bagi kemuliaan namanya. Berbuahnya bukan buah yang kecut, tapi buah yang manis, sehingga orang bisa menikmati buah itu siang dan malam dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian, musim kan selalu berganti. Saya. Ora patakaya ramashandara rapakaya ramaya ramashikara. Oh, rapatakaya ramashandara. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolong.
Bapak Ibu Saudara, saya ingin berdoa untuk Bapak Ibu Saudara yang saat-saat ini mungkin mengalami banyak masalah dalam hidupmu. Seolah-olah Tuhan itu tidak menjawab doamu. Mari angkat tanganmu, katakan, Tuhan, setiap musim dalam hidupku Engkau ada bersamaku. Katakan dengan iman, Tuhan, Engkau menolong aku untuk menjalani setiap musim dalam hidupku. Bersama dengan Engkau akan keluar sebagai pemenang. Engkau Allah yang akan menuntun kami dalam jalan-jalan-Mu, Tuhan. Angkat tanganmu, menjeritlah di hadapan Tuhan. Katakan, ini aku, Tuhan, aku mau Engkau Allah yang menjadi kekuatan dan penolong dalam hidupku. Tuhan selalu. Amin. Menolongku, Yes, Jesus. selalu menjagaku. Amin, Tuhan. Sehelai di rambutku, tak akan terjatuh tanpa seizinku. Yes, Jesus. Tuhan selalu menolongku, Amin, Tuhan. selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Mari sembah Dia. Tuhan, kami berdoa untuk setiap umat-Mu yang sedang mengangkat tangan dan membutuhkan pertolongan-Mu. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, Tuhan. Engkau Allah yang sanggup dan mau menolong setiap kami, Tuhan. Engkau menjamah, Tuhan. Engkau mengulurkan tangan-Mu. Tuhan, untuk setiap anak-Mu yang sedang membutuhkan pekerjaan. Engkau Allah yang membuka jalan. Bagi-Mu tidak ada suatu perkara yang mustahil. Tuhan, yang sedang dalam keadaan sakit, Bapa, Engkau menjamah dan menyembuhkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami mempercayai bahwa sampai hari ini Engkau belum berhenti berbuat mujizat. Nyatakan kemuliaan-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami percaya bagi-Mu tidak satu perkara yang mustahil, Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan setiap jemaat ke dalam tangan-Mu. Bapa, Engkau sendiri ya Tuhan yang beri jawaban bagi kehidupan mereka. Tuhan, kalau Engkau mati di atas kayu salib menggantikan hukuman dosa kami, tidak ada satupun yang Kau tahan-tahan untuk menolong kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami menyerahkan siap masing-masing pribadi ke dalam tangan-Mu. Biarlah mereka boleh berbuah bagi kemuliaan nama-Mu, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus
Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk, kami kembalikan kepada Bapak Hari.